Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini perkenalkan, saya Ahmad Sohe dari UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur. Di sini saya sebagai penemu Verinsa Plus untuk tindakan pencegahan serangan tikus melalui fermentasi urin sapi sebagai bahan pengendali, yaitu repelen. Saya akan mempraktekkan gimana caranya fermentasi urin sapi plus sebanyak 100 liter. Ini merupakan bahan-bahan ya. Kemudian alat-alatnya sederhana seperti ini. Langsung saja kita mulai. Pertama yang kita sediakan adalah bahan dasar urin sapi, di mana urin sapi ini setiap wilayah, saya yakin ada peternakan juga petani yang mempunyai sapi, peternakan sapi, urinnya bisa dipergunakan. Jadi limbah urinnya bisa dipergunakan sebagai bahan utama, sebagai pengendali tikus ramah lingkungan. Dibutuhkan urin sapi sebanyak 100 liter di dalam fermentasi ini ya. Kemudian kita campurkan dengan gula merah, atau kalau tidak ada gula merah bisa beli tetes tebu di kios-kios, tersedia banyak untuk kios tebu, sebanyak 5 liter, kurang lebih 5 liter ya. Kemudian kita tambahkan lagi susu. Ini bisa dibeli di supermarket atau Indomaret atau Alfamart ya. Atau yang lebih bagus menggunakan susu yang asli. Apabila di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian di pegunungan ya, biasanya ada produksi susu ya, itu lebih baik dipergunakan. Susu segar ini kita butuhkan sekitar kurang lebih 5 liter. Kemudian kita tambahkan lagi dengan terasi ya. Untuk terasi ini diusahakan terasi yang organik, maksudnya tidak ada bahan pengawet. Apalagi terasi di Kabupaten Gresik sendiri kan kebanyakan dari ikan-ikan ya. Jadi kita pergunakan itu hasilnya lebih bagus. Terasi dipergunakan sebanyak sekitar kurang lebih 2 kg ya untuk pembuatan fermentasi 100 liter. Kemudian kita tambahkan lagi empon-emponan. Pertama adalah kunir. Kunir kurang lebih dibutuhkan sebanyak 2 kg, di mana empon-emponan ini di tempat Bapak dan Ibu sekalian bisa diseleb ya. Jadi untuk mempermudah fermentasi diseleb. Kunir dibutuhkan sebanyak 2 kg. Kemudian ditambah lagi dengan jahe ya. Jahe sekitar 2 kg juga untuk mempermudah ya. Ini juga diseleb bersamaan nantinya. Kemudian kita tambahkan lagi empon-emponan laos ya. Laos dibutuhkan sekitar 2 kg juga ya. Memang untuk komposisi ini sudah saya uji, insya Allah sudah lama ya, sudah saya uji. Saya menemukan yang paling tepat komposisi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi temuan ya, kencur. Kencur juga 2 kg untuk fermentasi ini. Ini juga diseleb untuk mempermudah fermentasi. Selanjutnya yang terakhir adalah saya gunakan empon-emponan temu ireng. Temu ireng ini juga dibutuhkan sebanyak kurang lebih 2 kg untuk proses fermentasi urin sapi. Yang terakhir adalah plusnya. Plusnya saya mempergunakan mikroba inokulan terpilih ya. Kalau saya biasanya mempergunakan mikroba tanah yang kuat ya, kuat untuk dekomposer, contohnya Azotobacter. Kemudian juga ada kandungan dari bahan pengendali Bacillus thuringiensis, salah satunya seperti itu. Jadi saya pergunakan mikroba inokulan ini kurang lebih 1 liter. Jadi sekitar 10% dari
dari fermentasi urin sapi sekitar 100 liter. Kemudian alat-alatnya sederhana ya. Biasanya kalau kita di laboratorium pengamatan hama dan penyakit, ini adalah fermentasi aerob. Kalau kita di laboratorium itu biasanya membuat agen hayati ya, harus steril. Karena untuk mempermudah replika ini ya, saya persembahkan untuk petani, untuk Jawa Timur, bahkan untuk Indonesia ya. Ini saya pergunakan sangat mudah sehingga bisa direplika siapa saja. Ya. Ini peralatannya sederhana. Seperti ini. Ini dianggap 100 liter ya, 100 liter. Kemudian semua bahan yang sudah diseleb tadi, empon-emponan kita masukkan. Kita masukkan semua dalam satu drum 100 liter. Kemudian dimasukkan ke peralatan ini. Peralatan yang kita butuhkan sebelumnya, kita harus menyiapkan, pertama adalah aerator. Aerator ini tergantung dari berapa volume fermentasi urin sapi yang akan kita buat. Misalnya kalau kita membuat 100 liter, tentunya aerator ini tekanannya harus lebih besar. Jadi disesuaikan dengan media yang akan kita proses. Kemudian selang ya. Ini selang untuk menghubungkan udara. Kemudian dihubungkan dengan ini filter agar supaya udara dari aerator ini bisa bersih ya. Bersih. Kemudian masuk ke media ini, diharapkan nantinya bisa steril ya. Ini medianya, media semua empon-empon dan bahan yang sudah masuk kita proses sederhana seperti ini. Kemudian kita butuhkan juga ini adalah air kontrol supaya udara dari media ini bisa keluar. Ini kita fermentasi aerob selama kurang lebih 21 hari, tapi menurut pengalaman lebih lama lebih baik. Setelah kita fermentasi 21 hari atau lebih ya, kemudian kita saring. Untuk di PPAH Sri Rezeki ini Desa Sidokumpul Kabupaten Gresik seperti ini. Jadi produknya mulai dari ada sesuai pesanan ya, ada yang 1 liter, yang ini original. Jadi maksudnya pertama kita produksi yang seperti ini untuk 1 liter ya, seperti ini. Kemudian ada yang pesanan 1,5 liter seperti ini ya. Kemudian ada juga permintaan 5 liter seperti ini. Terus ada yang 10 liter. Semua ini kita produksi karena sudah kita uji beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah setelah diuji di lapangan, petani banyak yang puas. Ya, demikian saja. Saya cukupkan sekian. Produksi fermentasi Verisa Plus bisa direplika untuk semua petani seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.